Shalom bagi kita semua. Saya bersuka cita karena bisa kembali lagi bersama dengan kita, dan saya juga bersuka cita karena perenungan firman Tuhan yang ingin saya bawakan itu semoga akan menguatkan hati saya dan saudara di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya berharap dari sekarang dan sampai kapanpun bahwa kita pun akan selalu sehat-sehat saja di dalam Tuhan. Baik, kalau misalnya kita juga tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang bertemakan sukacita dalam kemerdekaan, di mana kemerdekaan itu sudah dimiliki oleh semua umat manusia bagi yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus. Kemerdekaan di dalam dosa, kemerdekaan di dalam melakukan segala sesuatunya penuh dengan sukacita, kemerdekaan di dalam belenggu-belenggu iblis. Dan jika kita mempercayainya dari hari ke hari, maka kita pun akan selalu terbebas dan tidak akan merasakan hal-hal yang mengikat, yaitu oleh karena dosa. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin memberikan judul perenungan kita pada hari ini adalah menatap ke depan. Nah, dikatakan juga bahwa keluarlah dari belenggu masa lalu dan berjalanlah menuju kemana? Ke masa depan Allah. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kita masa depan yang baik. Tuhan yang akan selalu memberikan kita satu jaminan keselamatan yang tidak pernah henti-hentinya, selalu kita dapat rasakan ketika kita melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan. Saya ingin sekali membagikan kepada kita semua di dalam satu buku, membagikan ayat perenungan firman Tuhan di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-16. Di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Seorang pemikir yang mengatakan bahwa tentang masa lalu yang bernama Soren, dia berkata seperti ini, hidup hanya dapat dimengerti dan dipahami dengan melihat masa lalu. Ya, hidup saya dan saudara hanya dapat saya mengerti dan saudara mengerti dan pahami ketika kita melihat masa lalu, apa yang saya sudah lakukan, apa yang saudara sudah lakukan, baik itu yang buruk maupun yang tidak baik ataupun yang baik ya. Dan tetapi hanya kita dapat jalani ketika kita melihat masa depan. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir masa lalu tanpa melihat masa depan, maka kita pun tidak akan bisa berjalan, tidak akan menuju proses di mana kita menginginkan sesuatu hal itu akan terjadi. Ya, maksudnya kita tuh dapat menoleh ke masa lalu untuk mempelajari kesalahan aja, ya, kesalahan dan kegagalan kita. Kita bisa melihat itu kalau misalnya, oh mungkin saya dulu salah, saya dulu tidak pantas melakukan hal ini, tetapi untuk sekarang saya tidak akan melakukannya kembali. Untuk sekarang saya akan berubah. Nah, itulah yang dimaksudkan. Namun di dalam menjalani hidup, kita tidak boleh tenggelam ke masa lalu. Kita harus keluar dan melihat masa depan. Jika kita tidak melihat masa depan, maka perjalanan kita, proses kita untuk menuju ke masa yang ingin kita jalani ataupun sesuatu hal yang ingin kita tempuh, maka itu akan tidak berakhir baik kalau misalnya kita tidak belajar dari masa lalu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai kemerdekaan juga hal yang sama. Jika bangsa Indonesia tidak melihat kesalahannya ataupun tidak belajar daripada kesalahan masa lalu, maka bangsa Indonesia tidak akan mau belajar, tidak akan mau belajar dari kesalahan mereka yang kemarin, sehingga kita bangsa Indonesia akan terus-menerus akan terpupuk dengan penjajahan. Ya, begitu pula juga kalau misalnya kita melihat di dalam bangsa Israel, jika mereka tidak belajar dari keimanan mereka, dari perjalanan mereka bersama dengan Musa, maka mereka itu akan selalu terus dijajah oleh penjajah-penjajah, ya. Entah itu dijajah dalam hal apa aja ya, tetapi kan Tuhan sudah menubuatkan segala sesuatunya itu akan sudah kita ketahui. Nah, kalau misalnya kita melihat juga kembali di pelajaran kisah Nuh, ya, kisah Nuh yang tadi saya sudah sampaikan ayatnya, itu mengungkapkan hal yang sama mengenai masa depan. Orang yang sering berfokus pada cerita air bah dan bagaimana Allah menghancurkan dunia pada waktu itu karena kejahatan manusia. Jadi sekian banyak orang yang sudah memperhatikan kisah Nuh, tetapi mereka kebanyakan hanya memperhatikan pada waktu Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah. Tetapi mereka tidak mau melihat bahwa memang ada kuasa Tuhan yang lain di dalamnya, ya.
ataupun rencana Tuhan yang lain untuk mereka bisa terima. Tapi mereka hanya melihat yang buruk-buruk aja. Nah, pelajaran bagi kita juga ketika kita melihat masa lalu kita yang penuh dengan kegagalan, tetapi kita hanya berfokus kepada itu, tidak mau berubah pemikiran kita ataupun tidak mau mereformasi pemikiran kita untuk menjadi lebih baik, maka kita pun akan selalu jatuh dan jatuh. Tetapi pada waktu hal yang salah itu kita lihat dan kita gunakan sebagai introspeksi diri ataupun menjadi sebuah pelajaran untuk kita berjalan di masa depan, maka kita pun akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan penuh dengan kegagalan, ya. Kalau misalnya dikatakan juga orang-orang pada zaman Nuh dikatakan memang orang jarang memperhatikan saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk pertama kalinya keluar daripada air bah itu. Ya, jarang orang melihat itu, tapi orang hanya melihat yang salah saja. Nah, pertama-tama Tuhan juga berfirman supaya ia keluar dari bahtera bersama seluruh keluarganya. Selanjutnya muncul perintah untuk memenuhi bumi, berkembang biak dan bertambah banyak. Perintah keluarlah adalah perintah agar Nuh atau orang pilihan Allah melihat ke masa depan yang hendak dihadirkan oleh Tuhan, ya. Tuhan mengajarkan kepada Nuh bahwa keluarlah daripada masa lalu itu, berkembang biaklah dan bertambah banyak, ya. Kalau misalnya kita melihat hal ini, saya jadi teringat akan kisah Abraham yang disuruh untuk bertambah banyak memenuhi bumi, ataupun juga kisah daripada Adam dan Hawa. Nah, itu mengajarkan kepada kita keluar dari masa lalu kita. Kita jangan berfokus kepada satu hal ataupun satu kesalahan kita yang kita mungkin pikir itu adalah sebuah kesalahan, tetapi kita berfokus untuk menuju yang lebih baik, untuk menuju melakukan proses perubahan yang lebih baik, bukan terpuruk di dalamnya sehingga kita pun tidak akan berjalan menuju ataupun menempuh masa depan itu. Nah, dan semuanya itu jika kita lihat bahwa inilah sebuah pelajaran bagi kita, sehingga kita pun akan selalu dipenuhi dengan kuasa Tuhan, menatap ke masa depan, bukan melihat masa lalu yang suram sehingga kita menjadi stuck hanya sampai di situ. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan membuat kita berani untuk menjalani kehidupan masa depan kita, berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berjalan dengan masa lalu kita, bukan berjalan dengan emosi kita sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita akan mencapai masa depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.